Malam itu, kota kecil Lembah Suri diselimuti kabut tebal. Di tengah kesunyian, terdengar jeritan melengking dari sebuah rumah tua di ujung jalan. Esok paginya, warga gempar ketika menemukan Mayang, seorang guru muda yang dikenal ramah, terbunuh dengan kejam di ruang tamunya. Tubuhnya ditemukan bersimbah darah, dengan pesan aneh tertulis di dinding menggunakan darah. Semua rahasia akan terungkap. Detektif Arya dipanggil ke tempat kejadian. Ia adalah seorang penyidik handal, terkenal karena kepekaannya dalam membaca petunjuk. Arya memeriksa ruangan dengan seksama. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tapi sebuah piring pecah ditemukan di dekat tangan korban, seolah ia menjatuhkannya sebelum diserang. Ini bukan pembunuhan acak, gumam Arya. Pelakunya mengenal korban. Di sudut ruangan, Arya menemukan potongan kecil kain hitam. Ia mencatatnya sebagai bukti, meskipun kelihatannya tidak signifikan. Tetangga mengatakan mereka mendengar suara pertengkaran beberapa jam sebelum pembunuhan. Namun, kabut tebal membuat mereka tak bisa melihat siapa yang masuk atau keluar dari rumah itu. Saat Arya menggali kehidupan Mayang, ia menemukan bahwa guru muda itu menyimpan rahasia besar. Sebuah catatan harian yang tersembunyi di bawah kasur menunjukkan bahwa Mayang sering mendapat ancaman dari seseorang yang ia sebut bayangan. Namun, ia tak pernah menjelaskan siapa orang itu. Arya juga mengetahui bahwa Mayang pernah terlibat dalam kasus kecelakaan hit and run beberapa tahun lalu. Korban kecelakaan itu, seorang pria bernama Rama, meninggal di tempat. Namun, kasus itu ditutup karena kurangnya bukti. Meskipun desas-desus menyebutkan ada saksi yang melihat mobil Mayang di lokasi kejadian. Potongan kain hitam yang ditemukan di tempat kejadian akhirnya membawa Arya pada seorang pria bernama Fadil, mantan kekasih Mayang. Fadil mengaku bahwa ia datang ke rumah Mayang malam itu, tapi pergi setelah mereka bertengkar. Ia bersumpah tidak membunuhnya, namun, alibi Fadil lemah. Arya mulai mencurigainya, sampai ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jejak sepatu berlumpur di halaman belakang rumah Mayang. Jejak itu tidak cocok dengan sepatu Fadil. Arya mengikuti jejak sepatu itu hingga ke sebuah gudang tua di pinggir kota. Di dalam gudang, ia menemukan seorang pria yang tampak gelisah, menggenggam pisau dan mengenakan mantel hitam. Pria itu adalah Adi, kakak korban kecelakaan hit and run yang melibatkan Mayang. Dia merenggut nyawa adikku, teriak Adi saat Arya mencoba mendekatinya. Mayang hidup dengan damai sementara adikku dikubur tanpa keadilan. Arya mencoba menenangkan Adi, tapi pria itu menyerang dengan pisau. Setelah perkelahian sengit, Arya berhasil melumpuhkan Adi dan membawanya ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Adi mengaku merencanakan pembunuhan itu selama bertahun-tahun. Ia sengaja meninggalkan pesan di dinding untuk membuatnya terlihat seperti pembunuhan misterius. Berharap polisi tidak segera menghubungkan kematian Mayang dengan dirinya. Namun, Arya tahu kasus ini lebih rumit dari kelihatannya. Ia menemukan bukti bahwa Fadil sebenarnya membantu Adi dengan memberikan informasi tentang jadwal Mayang. Fadil merasa dikhianati oleh Mayang dan ingin membalas dendam secara tidak langsung. Keduanya akhirnya dijatuhi hukuman berat. Sementara kota Lembah Suri kembali tenang, meski bayangan tragedi itu akan terus menghantui. Arya duduk di mejanya, menatap foto Mayang. Ia tahu satu hal pasti, di balik setiap rahasia, ada harga yang harus dibayar.